Dunia cepat berubah sekarang. Perubahan itu cepat sekali ya. Cepat sekali. Teknologi berubah, budaya berubah begitu cepat. Makanya Dan Universitas Oxford mengikuti itu ya. harus mengikuti itu. Itu merupakan tantangan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali kita bersama podcast Satu Kata dalam program Public Insight. Kali ini kita ketahui bahwa dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045 tidak bisa kita terlepas dari peningkatan pendidikan. Itu sudah syarat mutlak. Dan demikian juga di Kalimantan Barat, peran dunia pendidikan ini, khususnya pendidikan tinggi, itu diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu, ada beberapa perguruan tinggi yang udah kami undang kemari, dan kali ini salah satu universitas yang baru didirikan oleh seorang konglomerat di Kalimantan Barat, yaitu Haji Dr. Osman Sabtaodang, atau disingkat dengan lebih terkenal dengan OSO, mendirikan Universitas OSO. Dan kali ini kami menghadirkan Rektor Universitas OSO, Ibu Dr. Yarlina Yaakob, SE, MSI, dan salah satu dosen di Universitas OSO, Insinyur Herianto. Selamat berjumpa kembali, Bu Dokter, Bu Herianto, Bu Pak Yanto. Pak. Wakil Rektor, Pak. Wakil Rektor ya. Wakil Rektor berapa? Dua. Pak. Dua, berarti bidang Keuangan. keuangan, Umum dan pegawai dan umum, keuangan. pegawai dan keuangan, Serta kerjasama dengan pihak-pihak luar tentunya. Iya. Oke, Ibu, ke Ibu dulu lah ya. Ya. Saya mau mempertanyakan nih mengenai masalah, tolong diuraikan sejarah berdirinya OSO, kemudian isi besar Universitas OSO Ya. dalam mencetak sumber daya manusia unggul di Kalimantan Barat. Ya. Dan mohon juga dijelaskan tentang keberadaannya, mulai dari lokasi, kemudian properti, persiapannya. Ya. Silakan Bu Dr. Yarlina. Terima kasih Bang Wery. Ya, selamat berjumpa. Udah lama ada ketemu Bang Wery ini. Rasanya Ketemu lagi kita ya. ketemu lagi karena dulu tokoh mahasiswa Bang Wery. Oh, iya. Saya jadi saya jadi junior, Bang Wery seniornya. Dulu saya kan di teknik. Saya di ekonomi, Bang. Oh, di ekonomi. Iya. Doktornya di mana? Doktornya di Airlangga, Surabaya. Airlangga, Surabaya. Iya. Sekarang jadi rektor udah berapa tahun dari awal berdiri? Saya jadi rektor baru 1 tahun lebih. Oh, 2024, sebelumnya jadi dekan sejak berdiri. sejak berdirinya. Jadi dekan Universitas Fakultas OSO. Ekonomi Bisnis Universitas OSO. Oh. Tolong jelaskan Bu yang Iya. saya tanya tadi ya. Universitas OSO itu kami diberi mandat oleh Dikti tahun 2020 untuk 2020. bisa beroperasi. Jadi Iya. kita September 2020 kita mulai, waktu itu COVID. Ya, Pas COVID, ya. Hampir habis tapi Iya, COVID-nya ya di hampir ujung. habis. Hmm. Ini karena Pak Oso sebagai tokoh nasional, dia mempunyai tanggung jawab besar Iya. untuk memajukan Kalimantan Barat, Khususnya khususnya Iya. melalui dunia pendidikan. pendidikan. Kan selama ini kan beliau kan berkecimpung di dunia usaha. Iya. Jadi ini sebagai bukti sebagai anak bangsa, sebagai putra daerah. Iya. Jadi ingin meningkatkan angka partisipasi sekolah perguruan tinggi. Iya. Yang di Kalimantan Barat ini kan masih baru belasan persen.
Ya. Nah, jadi ini merupakan tanggung jawab moral dari USU sehingga Pak USU mendirikan. Kita kampus Universitas USU sejak tahun 2020 berarti angkatan ke-6 Nah, ya. 6 angkatan ke-6. Awal berapa prodi awal berdiri? Awalnya kita 3 prodi. Prodi program? Apa? Prodi pertama prodi manajemen dari Ya. Fakultas Ekonomi Bisnis, prodi hukum dari Fakultas Hukum sama prodi kelautan dari MIPAK. Ya. Kemudian tahun ke-4 kita 2 prodi, prodi biologi sama prodi kimia. Ya. Ini tahun ini alhamdulillah kita diberi juga mandat pengajuan pembukaan prodi baru, diperbolehkan dengan prodi sistem dan teknologi informasi, kemudian bisnis digital sama administrasi rumah sakit. Ya. Jadi insya Allah pada tahun 2026 ini kita mulai dengan 8 prodi. 2000 dalam 5 tahun udah 8 prodi ya. 8 prodi. Termasuk cepat loh itu. Ya termasuk Ya. cepat dan Ya. kita sebenarnya ingin bergerak cepat memang Bang. Ini sesuai dengan visi besar Universitas USU, Ya betul. itu unggul, adaptif, inovatif dan berkeadaban. Unggul ini kita ingin ya universitas unggul. Ya. SDM yang kita telurkan, alumni-alumni itu unggul mampu bersaing. Ya. Baik itu di dalam negeri ya mudah-mudahan bisa sampai ke luar negeri. Ya. Kemudian kita adaptif. Adaptif ini bahwa Ya. Universitas USU ini mampu beradaptasi dengan perkembangan, baik itu perkembangan dunia usaha, perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi, kemudian inovatif. Kita selalu melakukan perubahan-perubahan. Kemudian berkeadaban. Artinya berkeadaban ini kita tidak ingin walaupun kita melesat maju, tapi kita tetap kita beradab, tetap kita menginjaknya ke bumi. Ya. Nah ini jadi alumni kami harap selain dia unggul, dia bisa penyesuaian diri pada semua sektor, semua lini, baik itu lapangan usaha atau dunia pemerintahan, baik itu dalam negeri. Mereka cepat berubah, tetapi mereka juga mengakar, punya adab yang baik. Nah itu yang visi besar dari Universitas USU. Jadi kalau unggulannya apa? Prodi atau semua prodi kita unggulkan. Semua prodi kita unggulkan. Prodi masing-masing punya unggulan. Begitu ya, bukan satu prodi. Bukan satu. Memang ada universitas yang unggulannya kedokteran, itu pun umum, gigi, bedah. Kalau kita berharap enggak umum seluruhnya. Seluruh prodi harus mengarah ke unggul. Artinya setiap prodi itu kan punya kecirian masing-masing gitu kan. Ya. Misalnya kalau misalnya sekarang kita ini kelautan. Ya. Kelautan ini kan kita Kalimantan Barat, ini kan sebagian adalah daerah laut. Ya. Ini kita ingin melihat keunggulan kita itu di mana alumni kita itu mampu memberdayakan atau memanfaatkan potensi-potensi yang ada dari laut dan ikut mengembangkan, mampu berinovasi di kelautan. Iya. Tuh. Yang menarik ini kayaknya jarang universitas itu pakai adab gitu. Iya. Padahal itu penting ya. Itu penting. Dan saya pikir baru dengar nih, berarti hebat ini ya. Universitas USU tidak meninggalkan masalah adab. Masalah adab. Karena betul ya, setinggi apapun ilmu, kalau tidak beradab hebat juga Pak Haji Usman Sabta ini ya. Oh iya itu menarik terusnya. Jadi unggulan tuh mengenai unggulan semuanya jadi unggulan ya. Harus punya unggulan, harus punya ciri masing-masing. Saya kira umpamanya perbandingan dengan universitas lain, tapi tidak, pokoknya unggul. Versi Universitas USU, bukan unggul dibanding universitas lain, karena masing-masing kan punya visi dan keunikan. Iya. Kemudian masalah tempat tadi ya, karena ini sahabat satu kata, Universitas USU ini benar-benar baru dan kita warga Kalimantan Barat perlu berterima kasih terhadap
Haji Osman Sabta sebagai pencetus, pendiri dan membiayai semuanya ya. Membiayai. Dan tentulah kita harus tahu juga di mana lokasinya, kemudian properti, masalah mungkin masalah persyaratan lain sudah terpenuhi lah, buktinya udah banyak diizinkan oleh Dikti ya. Yang pengen tahu itu kemudian minat mahasiswanya seperti apa. Kemudian ini yang terkait sekali ini masalah biaya, keterjangkauan. Karena kaitannya kan pemerataan. Tadinya pasti Pak Oso itu maunya di Kalbarnya ada pemerataan pendidikan. Pasti beliau itu seperti itu. Saya juga sangat kenal dengan beliau. Ibu minta jelaskan Bu. Ini menariknya di sini Bang, Universitas Oso nih. Kami memang kampus kecil. Kami ada di Jalan Untung Surapati. Tapi cita-cita besar dari Pak Oso itu kampus ini akan berkembang dan beliau sudah menyediakan tempat. Mungkin ini sementara kali, karena saya dengar sedang udah mempersiapkan itu ya. Sudah mempersiapkan. Sudah mulai ya merintis dekat GOR itu di jalan apa namanya? Ayani dengan MT Haryono. Yang nanti dibangun kampus besar ya dengan kan segala ada fasilitas. Ada pagarnya nampak itu. Nah, itu kita di situ. Ini memang hanya pemula di situ kan. Ya, sementara ya. Sementara di situ. Nah, ini kemudian letaknya di Jalan Ahmad Yani. Ini tadi mengenai biaya. Pak Oso memang berpesan bahwa yang tidak mampu, jangan mahal. Jangan mahal. Tidak mampu malah mendapatkan prioritas keringanan. Oso Scholarship namanya. Oso Scholarship. Iya, dari beasiswa dari Pak Oso. Ada tersendiri selain uang kuliah kami itu tidak mahal. Jadi bukannya dia digratiskan, tapi Pak Oso yang menanggungnya. Pak Oso yang menanggung sebagian. Kemudian uang kuliah dari masyarakat untuk kita itu UKT namanya, uang kuliah tunggal itu kita tidak mahal. Tidak mahal. Terjangkau ya untuk masyarakat Kalimantan Barat. Ya, karena itu tadi komitmen Pak Oso, sehingga biaya operasional itu memang secara pribadi Pak Oso yang kasih operasionalnya. Karena memang dengan biaya kuliah yang sangat minim, ini kan sementara untuk kami berkembangkan kami perlu. Tapi Pak Oso memang sudah komitmen. Untuk itulah. Beliau juga menyediakan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu. Beasiswa. Karena sepengetahuan saya untuk mendirikan, tidak semua orang bisa mampu untuk mendirikan universitas, kan biayanya besar sekali mulai dari. Sementara mohon maaf nih, untuk universitas swasta kan beda penanganan pemerintah dengan untuk dalam hal pembiayaan ya. Dengan pemerintah negeri. Universitas negeri beda dengan swasta, sehingga kadang-kadang inilah yang membuat kos tinggi untuk para mahasiswa tidak mampu melanjutkan. Dia tidak diterima di universitas negeri, di swasta. Mau tidak mau kan menghidupi diri sendiri itu kan berat juga. Untungnya Pak Oso mau berkorban seperti ini di Kalimantan Barat. Ada beberapa yang lama mengenai keberadaban tidak di visi itu. Apakah ada khusus jurusannya, program studinya, atau didatangkan ulama-ulama apa segala macam? Kita memang tidak khusus program studi itu, tetapi di semua mata pelajaran mengandung unsur adab. Mengatur itu. Jadi kita punya kurikulum. Dari kurikulum itu diturunkan kepada rencana pembelajaran itu. Itu semua mata pelajaran unsurnya itu unsur berketuhanan, unsur bersentuhan yang semua di dalam mata pelajaran itu etika. Jadi tidak dikhususkan, tetapi penekanannya pada semua mata kuliah itu dimasukkan unsur itu. Itu yang canggih juga itu dan benar. Jadi dia menyeluruh, tidak prodi khusus. Kemudian Pak Herianto, Insinyur Herianto, bagaimana kampus mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif dan berubah-ubah.
kemudian globalisasi juga melanda negara kita. Bagaimana kampus mempersiapkan mahasiswa, terutama kampus Universitas Oso? Silakan Pak Herianto. Terima kasih Pak Wery. Mahasiswa kita memang di akhir semester itu diikutkan di dalam kegiatan-kegiatan dosen dari hasil kerjasama kita, baik dengan pemerintah daerah ataupun dengan swasta. Kemudian yang lain juga ada kegiatan magang, Pak Wery. Magang ya. Jadi selain magang, kami kan banyak kerjasama dengan pihak-pihak swasta ya, terkait masalah sosial, kemudian terkait juga masalah teknologi ya. Salah satu contoh, kami sudah kerjasama dengan salah satu saja ya, dengan PT DIB yang sedang membangun di Pulau Penebang. Itu kami dipakai sebagai untuk riset baseline di Pulau Penebang. Itu bidang apa PT apa tadi itu? Membangun smelter. Rencana smelter di Pulau Penebang, Kabupaten Kalimantan Utara, Pak. Nah, semua mahasiswa yang senior yang mata kuliahnya sudah tinggal sedikit dilibatkan semua, sehingga nanti diharapkan di dunia kerja sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan. Terus tadi disebutkan kerjasama dengan pemerintah. Dalam hari ini pemerintah daerah, pemerintah hampir provinsi, semua pemerintah daerah maupun provinsi kami sudah melakukan MOU. Kerjasama MOU dulu. Nah kemudian beberapa sudah ditindaklanjuti dengan PKS atau perjanjian kerjasama. Maksudnya beberapa ini belum seluruh kabupaten. Hampir, kecuali Putus Ibau ya. Iya. Kecuali Putus Ibau belum. Nah salah satunya yang paling instan melakukan PKS adalah pemerintah Kabupaten Kayong Utara. PKS itu apa? Perjanjian kerjasama. Kalau MOU kan masih kesepakatan. Tindak lanjutnya sudah implementasi. Ya. Oh, artinya baru PKS ya. Sudah PKS. Kayong. Kayong sudah PKS. Yang lain? Sudah beberapa. PKS. Kita dengan Dinas Kelautan misalnya. Dinas Kelautan sudah. Pemerintah daerah? Kan ada program beasiswa mereka. Kabupaten Mempawah sudah. Kayong, Kota Pontianak. Ya kita sudah ke pemerintah, termasuk pemerintah pusat, termasuk sampai ke KPU, Bawaslu. Pemerintah provinsi? Jadi, sudah juga. Pemerintah pusat? Ini perlu saya tanyakan karena jangan sampai swasta ini berjalan sendiri, bergerak sendiri, pemerintah daerahnya tidak terlibat. Umpamanya untuk ya mungkin masalah bantuan dan lain sebagainya. Dengan umpamanya beasiswa aja dari setiap kabupaten itu kan sudah membantu kelancaran daripada universitas khususnya yang swasta ya. Jadi belum seluruh kabupaten. Bisa saya tambahkan ya Pak? Ya boleh. Kita kerjasama memang semua kabupaten sudah ada MOU, tapi SPK pelaksanaan kerjasama itu memang belum menyentuh semua kabupaten, tetapi untuk beberapa kegiatan yang sifatnya bukan bantuan temporer, bukan bantuan langsung, temporer misalnya. Kita ikut program penanggulangan stunting misalnya. Itu kan membantu pemerintah pusat, itu BKKBM, Laut Jaro ke BKKBN. Itu kita lakukan. Jadi termasuk juga pengenalan pemilu demokrasi kepada mahasiswa melalui kerjasama kita dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Komisi Penyiaran. Jadi kita rutin melakukan dengan dinas instansi juga yang berkaitan dengan prodi dengan kelautan segala macam. Nah, selain itu juga Bang untuk mempersiapkan mahasiswa ke dunia kerja itu kita memang kegiatan mahasiswa, organisasi melalui organisasi mahasiswa. Jadi isi daripada organisasi mahasiswa itu lebih kepada
peningkatan kualitas, keterampilan. Selain itu juga kompetisi-kompetisi. Jadi mahasiswa kita atau dosen kita sangat aktif ikut kompetisi, baik itu riset, baik itu kompetisi pengabdian kepada masyarakat. Itu sudah banyak sekali yang kita peroleh dari pemerintah pusat, justru dari BRIN misalnya. Itu untuk pengembangan kemasyarakatan. Misalnya pengembangan biota laut, pengembangan kewirausahaan gitu kan. Nah, itulah dia mempersiapkan mempersiapkan mahasiswa kita untuk siap di dunia kerja. Demikian juga sistem pembelajaran kita itu sekarang ini selain pembelajaran yang bersifat teori, tetapi juga kasus, membedah kasus. Selain itu juga proyek bersifat langsung proyek gitu. Nah, inilah mempersiapkan mahasiswa kita ke dunia kerja. Ya, tadinya saya tuh mau mengarahkan, kayaknya menghindar ya, mau mengarahkan bagaimana satu universitas bisa maju dan berkembang pesat dan cepat kalau pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah pusat perannya malah justru peran Universitas Oso. Kalau tadi Pak Herianto dengan Ibu jelaskan, besar sekali. Jadi sekarang kebalikan yang dari kami ya, dari podcast maunya seperti itu. Kita kalau pemerintah Kabupaten Kayong Utara, itu sangat mendukung. Iyalah, Kayong Utara kan Pak Oso juga yang mendirikan kabupaten. Mungkin apakah karena itu atau ya kita apresiasi. Banyak juga beasiswa yang dari ini. Terus dari dunia usaha juga kita dapat bantuan, mahasiswa kita itu ada bantuan kuliah ya Pak ya, bantuan biaya kuliah dari misalnya perbankan itu kayak beasiswa gitu, CSR-nya ada gitu. Banyak perkebunan. Iya. CSR-nya, kalau menurut kami dari podcast Satu Suara, ya bagi-bagi CSR-nya untuk dunia pendidikan, seharusnya khususnya Universitas Oso. Kemudian Pak Herianto, kira-kira apa sih peran teknologi dalam transformasi pembelajaran di Universitas Oso? Peran teknologi transformasi dalam pembelajaran di Universitas Oso. Emang tadi mungkin udah diuraikan ya secara umum, secara khususnya. Kira-kira maksudnya seperti apa Pak Badian? Transformasi teknologi, umpamanya, tapi gimana Pemda aja belum seluruhnya. Umpamanya transformasi teknologi maju yang nanti tuh bertransformasi di Universitas Oso. Emang terlalu muluk sih saya nanya, baru 6 tahun ya. Universitas yang udah lama biasanya transformasi. Ya saya kasih contoh umpamanya transformasi teknologi pesawat tempur, yang mudah dikenal gitu ya, pesawat tempur, atau transformasi perkereta apian, atau tadi itu masalah kelautan, teknologinya transformasi dari jadi kalau masalah teknologi dalam pembelajaran ya, di Universitas Oso. Di dalam pembelajaran memang jelas yang pertama kita sudah computerized. Itu ya. Kemudian yang kedua juga dosen-dosen kami banyak yang sudah riset dan sedang mempersiapkan paten untuk membuat alat-alat digital. Ya itu udah sangat jauh tuh, apalagi udah patenisasi ya. Sebagai contoh misalnya, kalau mungkin Bang Wery masih ingat waktu kita kuliah dulu untuk survei pasang surut. Itu kita kan pengamatannya selama 2 minggu, 24 jam, 15 menit dicatat. Di Universitas Oso kita sudah pakai teknologi yang bisa dipantau di rumah, cukup dari HP, dan alat itu dipasang di sungai. Nah, hebatnya memang alat itu dibuat sendiri oleh dosen kami di Universitas Oso. Itu salah satunya ya.
Salah satu dan ada beberapa alat yang kita rencanakan akan dipatenkan. Dari, udah hebat ya. Ya. Ini Ya, juga ini- plafon digital itu sudah memang kita digitalisasi, Bang. Termasuk Oh, iya. administrasi, Administrasi. Udah. termasuk pembelajaran itu plafon digital itu selalu kita penggunaan AI, Iya, bantuan iya. AI segala macam. Terus kita mulai daftar ulang, mulai itu sudah semua plafon digital semua. Ya di Universitas Oxford ya. Iya. Jadi kami absen sudah digital, cukup pakai HP di lokasi kampus. Ya. Kemudian khususnya kalau masalah pembayaran nih Pak Beri. Ya. Jadi pembayaran itu juga kita sudah pakai digital, artinya mereka bisa bayar dimanapun dan kita bisa monitoring siapa yang sudah bayar atau belum. Dia mau nyicil berapa kali, semuanya sudah. Jadi tidak perlu harus datang ke kampus gitu Tidak ya. perlu harus ya. Iya. Tahun ini sedang sibuk nih ya dari mahasiswa Iya, persiapan. baru ya. Iya, Sedang persiapan ya. iya. Ada target, bukan target, biasanya kuota yang disiapkan ya. Sesuai dengan kemampuan. Kapasitas. Nah, Kita tidak muluk. Tahun ini target kita itu masih sekitar 200 lebih mahasiswa. mahasiswa baru ya. Iya, karena kan kita melihat kapasitas kelas, melihat juga kapasitas dosen. Karena dosen ini kan tidak harus hanya mengajar. Dosen itu tridharma. Ada Ya. penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada proses belajar mengajar. Benar, ya. Nah, jadi supaya semua dapat porsi, sehingga jumlah mahasiswa juga kita kasih kuota juga. Iya. Kita tidak terlalu juga muluk sampai sebanyak-banyak mahasiswa. Ya, disesuaikan dengan kapasitas mungkin ya. Kapasitas. Tapi nanti kalau udah kampus baru mungkin Iya, ditambah, mungkin udah bisa ditambah program baru ya. program baru. Ini kita sudah memikirkan lagi mau buka beberapa program. Salah satunya kita lagi baru mempersiapkan studi kelayakan Ya. untuk misalnya entah mungkin itu pariwisata kah atau perhotelan kah yang sesuai dengan ini, tapi kan lokal karena kita juga kalau membuka prodi itu kan harus kita lihat secara diperlukan daerah tidak, itu salah satu. Kedua, nilai kompetitifnya, artinya diminati masyarakat tidak. Itu memadukan antara, kadang-kadang yang sulit ini kan memadukan antara kebutuhan daerah dengan kebutuhan mahasiswa. Kadang-kadang daerah butuh, tapi belum tentu pasar mau. Pasar kami itu kan calon mahasiswa. Nah, itu dua hal yang memang kadang-kadang menyatukan itu agak sulit. Karena bicara program studi ini kan sebenarnya dunia industri perlu. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak paham akan itu perlu gitu. Nah, ini salah satu tantangan juga bagi kami. Ternyata di Kalimantan Barat kekurangan guru seluruh Kalimantan Barat itu 28.000 kekurangan guru. Kan ini sesuatu yang paradok. Di satu sisi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 itu membutuhkan peningkatan IQ. Nah, dan untuk meningkatkan IQ itu tidak terlepas daripada masalah pendidikan. Tapi di sisi lain, contoh Kalimantan Barat masih kekurangan sekitar, kemarin saya dapat informasi dari Pak mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Pak Dr. Alexis Hakim, untuk Sintang aja dia dapat informasi 2.300 kekurangan guru. Apa pendapat Ibu mengenai ini? Ya, guru itu kan sentral. Ya. Guru itu kan penting. Sangat penting. Sangat penting. Tidak ada presiden kalau tidak ada guru. Ya. Ya tinggal kita ingin kita melihat bagaimana komitmen pemerintah pusat. Ya. Karena pengadaan guru itu kan bukan wewenangnya di daerah. Ya. Daerah memang butuh guru. Misalnya Pemda butuh. Tapi kalau pusat tidak memberi jatah. Misalnya ini kan hubungannya juga dengan
hubungannya juga dengan pendapatan guru ya Bang. Ya. Nanti kan kalau pengangkatan guru, ini apalagi sekarang ini kan sudah dipatok nih. SD, SMP, SMA, tanggung jawabnya kabupaten kota. Ya. SD, SMP tanggung jawabnya kabupaten kota. Provinsi, SMA, provinsi. Ya. Nasional, pemerintah pusat, perguruan tinggi. Ya. Nah, sementara guru ini kan, ini jadi dilema juga sebenarnya bagi pemerintah daerah. Ya. Satu sisi pemerintah daerah butuh, tapi sisi lain kadang-kadang kekurangan anggaran, ya kan? Ya. Sementara penyediaan guru itu kan juga mewenang dari BKN pusat. Ya. Nah ini ditambah lagi dengan guru kontrak guru tidak kontrak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi memang dilema. Pindah ke P3KN. Kan sekarang ini memang saatnya, dulu kan zaman kita masih baru kuliah kan pengangkatan guru itu kan besar-besaran kan, didatangkan dari Jawa yang guru impres segala macam tuh kan. Nah sekarang kan masa mereka pensiun ya. Kan dia kan seumur dengan kita nih. Tidak ada penggantian. Tidak ada penggantian. Yang pensiun banyak, penggantinya tidak banyak atau tidak setara dengan pensiun. Itu kan kita berharap memang ini harus jadi perhatian khusus pemerintah. Karena kalau kekurangan guru ya rasanya ya ujung tombak sekolah atau pendidikan itu salah satunya, bukan salah satunya, yang paling penting guru dulu. Nanti baru guru, baru fasilitas, baru apa. Kan kalau gurunya enggak ada kan berat itu. Sementara peminat jadi guru itu sebenarnya cukup banyak besar. Bahkan guru honor itu saya dengar ada yang 300 ribu pun masih mau jadi guru. Masih mau. Oh ya, sebenarnya mungkin pemerintah pusat kaitannya bukan tidak tahu kaitan anggaran. APBN. Karena untuk nambah guru kan berarti nambah. Inilah saya bilang tadi itu paradok. APBD-nya juga belum tentu sanggup. Belum tentu sanggup. Tiap kabupaten kota ada yang sanggup. Ada yang sanggup. Demikian juga untuk dana bos kan tidak boleh Bu untuk gaji guru honor. Itu kan hanya untuk fasilitas fisik. Kalau menurut Pak Herianto, tanggapannya mengenai paradok masalah Indonesia Emas 2045. Saya kira saya setuju dengan terkait anggaran Pak Wery. Saya tidak tahu kenapa. Dulu kurang 20%. Bukan kurang 20%, tapi implementasinya mungkin yang saya kira belum sampai segitu. Ya itu perlu penelitian kali ya. Penelitian dan tahu. Karena ada perguruan tinggi yang memang khusus mencetak guru yang dulu begitu booming mahasiswanya, tapi nampaknya akhir-akhir ini kan juga stakeholder agak berkurang karena kami sering komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi. Di perguruan tinggi swasta ini memang sekarang kan agak kurang jumlah mahasiswa yang mendaftar. Itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut tuh Pak. Kita kembali lagi kepada yang tadi itu mengenai perkembangan Universitas Oslo, misi-misinya, kita udah semuanya udah keborong semua jawaban-jawabannya. Tapi masih ada yang perlu kami pertanyakan dan masyarakat juga pengen tahu. Kira-kira apa tantangan terbesar pendidikan tinggi saat ini? Ibu Dr. Yalina dulu. Pertama, memang dunia cepat berubah sekarang. Perubahan itu cepat sekali. Cepat sekali. Teknologi berubah, budaya berubah begitu cepat. Makanya dan Universitas Oslo mengikuti itu ya. Harus mengikuti itu. Itu merupakan tantangan bagi kami. Artinya dosen harus belajar, selalu harus melakukan pengembangan penelitian. Sehingga dengan itu kan menjadi bekal untuk mendorong mahasiswa. Jadi dunia begitu cepat. Terus sekarang dunia kan tanpa batas, tidak ada sekat sama sekali. Nah, itulah tantangan terbesar. Sehingga kami Universitas Oslo itu tantangan kami berpacu, harus berpacu dengan perubahan yang begitu cepat, dengan perubahan yang begitu cepat. Terus dinamikanya juga luar biasa, dinamika anak muda juga luar biasa, orientasi anak muda juga begitu beragam. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan sehingga kami
harus selalu melakukan penyesuaian, baik itu dalam kurikulum, dalam sistem pembelajaran, cara pembelajaran, programnya, semua harus berubah, termasuk kepada pendampingan kepada mahasiswa. Itu selalu melakukan perubahan. Makanya kami, tenaga pengajar kami itu juga harus selalu mengembangkan diri. Ya kalau enggak kayak ketinggalan. Ya kalau enggak ketinggalan. Dan hebatnya, selain mengejar ketinggalan, dalam visinya Universitas Oslo, salah satunya itu masalah keberadaban, adab. Tetap Universitas Oslo itu tidak meninggalkan masalah adab. Kalau Pak Herianto, apa tantangan terbesar pendidikan tinggi saat ini? Khususnya untuk Kalimantan Barat lah. Kalimantan Barat, khususnya untuk peningkatan selain tadi dari Dr. Yalina. SDM tadi ya. Ya. Waktu, Pak Beri. Jadi kita butuh waktu untuk meningkatkan SDM perguruan tinggi. Yang paling berat adalah waktu. Maksudnya waktu untuk meningkatkan SDM kami. Oh, waktunya. Misalnya untuk studi lanjut, karena kami bagaimanapun nanti dosen wajib S3 minimum. Ke depannya ya? Ya, ke depan. Sekarang S3-nya udah berapa? Kita baru masih terbatas ya. Jadi fakultas hukum ada satu. Kebetulan putranya Pak Oso. Oh, siapa Pak tuh? Raja Ervian. Oh. Kemudian dari kimia satu. Sedang sekolah ada 3. Ada 3. Sedang S3. Sedang S3. Nah, untuk kenapa saya Ibu kan S3 juga? Iya. Iya, termasuk. Jadi ada 4. Ada 5 ngajar kita juga, ngajar. Ada di Fakultas Hukum tuh ada 2. Bu Aktris kan? Bu Aktris ya. Ada 2. Ini memang yang mungkin karena bagaimana kami universitas baru, yang kami kalau seperti Bu Rektor sudah S3 memang, Bu Dekan Hukum sudah S3, yang sedang kami godok itu adalah dosen-dosen tetapnya, Pak Beri. Oh iya. Nah, untuk selesai F3 kan tidak bisa dalam 1 bulan 2 bulan, tapi 2 tahun minimal 3 tahun. 3 tahun ya? Itu minimal saya kira 3 tahun. Nah, itu kita sudah sekolahkan semua. Kebetulan juga sudah ada ketentuan yang baru ditetapkan kalau tidak salah itu 10 tahun ke depan semua dosen wajib S3. Yang belum S3? Yang belum S3 harus S3. Enggak jadi dosen? Harus enggak diangkat. Kita dorong sekolah. Untuk dia untuk bisa atau disekolahkan. Itu yang berat memang untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Salah satu peningkatan SDM adalah masalah waktu. Memang sih dia waktu kan 20 tahun. Tapi sekarang udah 19 tahun lagi loh. Untuk Indonesia Emas. Untuk Indonesia Emas. Kan 2026 sekarang. Memang harus ngebut nih. Tapi maksud saya jangan hanya Universitas Oslo, seluruh universitas lah. Cuman itulah tadi ya. Kemudian berikutnya kepada Ibu dan kepada Pak Herianto, pesan untuk generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan melalui pendidikan tinggi, pesan-pesan untuk generasi muda. Bu dulu Ibu. Kalau saya memang sarjana penting, kuliah penting, tapi di luar itu juga penting. Pengembangan diri, attitude, komunikasi, kerjasama, teamwork, networking. Jadi itu pesan Ibu ya kepada generasi muda. Generasi muda harus berkembang, tidak hanya akademis, tidak hanya di akademis, tetapi generasi muda harus berimbang. Jadi diistilahkan sarjananya tuh plusnya banyak, karena tantangannya juga besar, keinginan dunia. Untuk SDM-nya juga besar. Kebutuhan dunia. Maka ya generasi muda harus cepat juga. Harus cepat berubah. Begitu dunia berubah, generasi muda harus mempersiapkan diri untuk perubahan. Untuk berubah. Punya keyakinan, punya keinginan. Generasi muda khususnya harus banyak plus, harus banyak plusnya. Kalau Pak Herianto, apa pesannya? Plusnya terutama inovasi. Tingkat persaingan yang sudah begitu tinggi, tanpa inovasi saya kira kita tidak akan bisa bersaing. Jadi
Itu pesan ya, Pesan ya. supaya generasi muda khususnya Kalimantan Barat jangan tinggalkan untuk berinovasi. Ya. Penemuan-penemuan baru atau pembaruan-pembaruan. Ya. Perguruan tinggi hanya menyediakan wadah. Selanjutnya mereka lah yang mengembangkan ya. Iya. Dan itu yang sedang kita kerjakan karena ada di dalam visi misi Ya. Nah, ada ya. Universitas Oso. Salah satunya tuh apa? Inovatif. Inovatif ya. Oh ya, masuk di dalam Isi besar. visi besar, besar ya. ya. Betul. Nah ini mungkin segmen terakhir pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan saya siapkan dan cukup jawabnya satu kata atau dua kata. Boleh Ibu yang menjawabnya, boleh juga Bapak yang menjawabnya. Saya hanya menyebutkan kata kunci saja. Ya. Baik, udah siap? Sudah. Siap ya. SDM unggul. Harus. Digital kampus. Harus. Lagi kita Harus. siapkan. Lagi Mana maksudnya ada sedang sedang digitalisasi malah ya. digitalisasi. Oh ya. Inovasi. Nah tadi inovasi. Wajib. Wajib. Kepemimpinan. Nah ini perlu juga. Ya, kepemimpinan. Wajib. Wajib. Kewirausahaan. Wajib. Sekarang. Dunia industri. Wajib. Riset. Sangat wajib. Sangat wajib. Pengembangan. Nah ini. Pendidikan karakter. Sangat dan sangat. Itu sangatnya harus banyak. Pendidik karakter. Karena Makanya salah satu visinya iya. keberadaban. 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 Nah ini nih. Yang tadi saya bilang paradok. Indonesia Emas 2045. Semoga. Semoga. Harus optimis. Itu Iya. semoga tuh setengah optimis. Iya. Harus optimis. Iya. Karena mungkin saya tadi udah ngarahkan paradok. Sehingga semoga gitu. Kalimantan Barat maju. Wajib. 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 Baiklah, pemirsa, masih ada mungkin pesan-pesan dari Bu Rektor Universitas Oso maupun dari Purek 2 Universitas Oso untuk dalam rangka kemajuan dunia pendidikan di Kalimantan Barat serta komitmen Universitas Oso dalam mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa Indonesia. Apa pesan-pesan atau komentar lain yang mau disampaikan di luar yang tadi kami tanyakan? Iya. Keberadaan Universitas Oso ini kan memang sudah merupakan keharusan ya. Ada untuk Iya. mencetak SDM unggul. Ya, Maka kita berharap perlu dukungan. ya. Perlu dukungan. Dari semua Perlu pihak dari ya. semua pihak, multi sektor. Ya. Dari semua pihak. Artinya bahwa pemerintah daerah, walaupun ini namanya universitas swasta, Ya. tapi kan tanggung jawab untuk meningkatkan SDM itu kan menjadi tanggung jawab bersama. Bersama ya. Nah, jadi kita memang berharap adanya perhatian yang lebih juga kepada dunia pendidikan, terutama universitas-universitas swasta. Karena Ya. universitas swasta itu kan dia bergerak sendiri. Ya, Ya, ini perlu dukungan dari banyak pihak, terutama dukungan dari operasional, ya, operasional dari pemerintah. Kemudian Pak Herianto, mungkin ada yang mau disampaikan? Sama begini. Terima kasih dengan salah satu yang mendukung adalah podcast satu kata nih Pak Meri. Ya, kita akan komitmen di. Mudah-mudahan Ya. banyak pihak lain yang bisa membantu mendukung. Ya. Jadi mungkin kepada generasi muda yang udah saatnya meneruskan pendidikan di Kalimantan Barat, sangat bagus Universitas Oso jadikan salah satu pilihan untuk Anda meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan apalagi tadi yang menarik bagi kami adalah ada salah satu visinya itu adalah keberadaban, adab. Ini yang banyak ditinggalkan
oleh dalam dunia pendidikan masalah adab ini. Oke, sahabat podcast Satu Suara, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bu Yarlina, Ya, makasih Bang. Bu Rektor, dan kepada Bapak Haryanto. Terima kasih Bung Wery. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Satu Suara ini. Mudah-mudahan ini. Tapi nanti kapan-kapan kami akan mengundang lagi loh. Mungkin untuk membahas materi-materi lain. Mungkin agak terfokus ya dari materi-materi program studi. Ya. Prodi. Umpamanya nanti ya sekitar 3 prodi kita bahas. Ya. Apa saja sih yang digerakkan di dalam prodi ini. Dan kami memang salah satu tugas kami podcast untuk mendorong kemajuan. Bahkan kami tidak akan segan-segan untuk mengimbau kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan gubernur, untuk serius membantu perkembangan Universitas Poso. Karena menurut kami apa yang sudah dirintis oleh Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang atau disingkat Poso, itu sesuatu yang mulia dan juga sangat dibutuhkan nanti untuk kemajuan Kalimantan Barat khususnya. Mungkin sekarang belum kita rasakan, tapi 5 atau 15 tahun ke depan mereka-mereka yang dibentuk di Universitas Poso akan sangat berperan untuk memajukan Kalimantan Barat. Bisa-bisa jadi Indonesia emas di Kalimantan Barat itu 2040 lebih cepat. Cuman memang kita akan tidak boleh pesimis. Saya yakin pemerintah daerah juga berpikiran sama untuk memajukan Kalimantan Barat. Dan melalui podcast ini, keberadaan OSO, kami dari podcast Satu Suara, satu kata untuk segera apa yang sudah di MOU-kan dengan Universitas OSO segera direalisasikan. Sampai berjumpa kembali di segmen berikutnya. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya.